nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa yu'idu 'alaina min barakatihi wa amaddana bi asrarihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali ngaji rutin kita, kitab Ar-Rasulul Mu'allim karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullahu ta'ala. Kita berada di penghujung bab saja. Kita selesaikan insyaallah pagi ini. Masih di kesimpulan setelah mempelajari kelebihan dan keutamaan karakter Rasulullah SAW baik sebagai pemimpin maupun sebagai pendidik. Kemudian kita lanjutkan kutipan terakhir dari Al-Imam Al-Mawardi yang dikutip ulang oleh penulis kitab ini. Walidzalika, oleh karena itu, karena itu maksudnya apa? Pertemuan sebelumnya bahwa Rasulullah itu sudah disiapkan sedemikian rupa terkait dengan karakter-karakter kepemimpinannya, sehingga beliau satu-satunya yang memang pantas untuk megang amanah kenabian. Walidzalika, oleh karena itu, istaqarrat bihi, mantap. Istaqarrat itu mantap. Istaqarrat mantap bihi, dengan Rasulullah itu, hina bu'isa rasulan, hina bu'isa ketika diutus, hina bu'isa ketika diutus, rasulan sebagai rasul, rasulan sebagai rasul. Jadi Rasulullah ketika diberi SK kenabian itu sudah mantap secara ini, karakter secara potensi sudah mantap gitu. Potensinya dalam dirinya sudah terkumpul lengkap, sehingga antara label dengan modal di dalamnya itu sudah ketemu. Wa nahadha bihuquqiha, wa nahadha dan menegakkan bihuquqiha dengan hak-haknya. Wa nahadha dan menegakkan bihuquqiha dengan hak-haknya, hina qoma biha kafilan, ketika beliau dipasrahi, diamanahi, diberikan tanggung jawab. Fana sabaha wa nasabathu, fana sabaha, maka beliau cocok dengan kepemimpinan itu saja. Wa nasabathu, dan kepemimpinan itu cocok dengan Rasulullah. Ada chemistry sebenarnya antara Rasulullah dengan kepemimpinan, nyambung, cocok. Walam yadhal laha hina atathu, walam yadhal, dan beliau tidak bingung, Rasulullah tidak bingung. Walam yadhal laha, dan beliau tidak bingung, hina atathu, ketika sudah tiba dapat SK itu, beliau tidak bingung, karena sudah siap soalnya, karena persiapannya 40 tahun saja ya. Rasulullah untuk sebelum menjadi nabi itu kan 40 tahun persiapannya. Banyak orang Islam itu banyak menganggap angka 40 itu angka yang sakral. Ada tirakat 40 hari. Kemudian ada ulama yang mengatakan 40 itu jadi tanda kebaikan seseorang. Kalau dia di usia angka 40, dia berada di jalur kebaikan yang aman, maka sisanya insya Allah tidak jauh dari itu. Ada juga dalam hal finansial, kalau di angka 40 dia aman-aman saja, sisanya insya Allah aman. Ada juga Imam Al-Ghazali mengatakan kalau sampai usia 40
lalu kebaikannya tidak lebih banyak daripada keburukannya, itu alarm berbahaya. Usia 40, kemudian kita refleksi diri gitu ya, refleksi, kemudian kita timbang, kebaikan saya lebih banyak enggak ya ketimbang keburukan. Di usia 40, kalau kebaikannya tidak lebih banyak daripada keburukannya, itu alarm berbahaya. Karena sisanya lebih sedikit, 20 tahun paling banter. Normalnya kan begitu saja, normalnya 60 tahun misalnya usia umatnya Rasulullah itu. Tapi kan banyak yang nggak nyampe, meskipun juga nggak sedikit yang lebih. Jadi Rasulullah tidak pernah bingung saja ketika sudah dapat SK kenabian. Kenapa? Karena kesiapannya sudah mantap dan matang. Wa kullu mutanasibaini mutasyakilani. Tadi kan ada kecocokan saja antara Rasulullah, ada chemistry antara Rasulullah dengan leadership gitu. Nyambung. Nah, wa kullu mutanasibaini, segala yang cocok itu, semua yang cocok itu, apapun yang cocok itu, mutasyakilani adalah serasi. Gitu kan Sat ya? Kalau cocok kan serasi. Misalkan pakaian yang sama, warna yang sama, kemudian merek yang sama, meskipun sama-sama mahal, tapi dipakai dua orang yang berbeda, belum tentu cocok, belum tentu serasi. Oh, warna ini tidak cocok untuk kamu kan gitu. Nah, kalau sesuatu itu cocok, maka pasti serasi. Hasilnya pasti serasi. Tidak hanya sekedar pakaian, bahkan dalam hal misalkan, antara kita dan leadership dalam level tertentu, tidak cocok guys, tidak akan serasi biasanya. Maka bagaimana untuk sampai ke tangga itu? Pastikan kita itu cocok dengan apa yang kita impikan. Misalkan kita pengen jadi orang kaya, pastikan kita cocok dengan level kaya itu. Oh, pantas kalau saya disebut kaya. Kenapa? Saya orangnya loman. Jadi sebelum nyampe ke tangga itu, dia sudah memantaskan diri, bahasanya gitu. Dia sudah memantaskan diri sebelum sampai ke level itu. Sehingga nanti terjadi rumus wa kullu mutanasibaini mutasyakilani. Segala sesuatu yang cocok pasti serasi. Oke. Wa kullu mutasyakilaini mukhtalifani. Wa kullu mutasyakilaini, segala yang serasi, mukhtalifan, pasti bersatu. Kalau sudah serasi klop gitu ya. Pasti bersatu kan? Kalau sudah serasi pasti bersatu. Ini jangan hanya bayangkan barang dan orang. Bayangkan dengan sampai ke impian-impian kita. Kapan kita akan bersatu dengan impian kita kalau kita sudah serasi? Kapan kita serasi kalau cocok? Pastikan ada karakter yang cocok antara kita dengan impian kita. Kalau bahasa barat itu sebenarnya vibrasi, the law of vibration. Bahwa apapun itu punya getaran. Pastikan getaran kita itu mirip dengan yang apa kita impikan. Nanti akan saling ketemu. Ini di Islam pernah didahulukan sama Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda begini, al-arwahu junudun mujannada. Ruh-ruh itu seperti pasukan tentara. Jadi ruh itu seperti pasukan, ya. Idza ta'arafa, kalau saling kenal, iktalafa, pasti bersatu, pasti cocok. Kan antara tentara itu ada kodenya, Ustaz. Dia nyebutkan kode kok sama, sak grup berarti dengan saya. Tapi kalau kodenya berbeda, ini musuh kayaknya ini, tidak akan ketemu. Fama tanakaru ikhtalafa. Siapa yang tidak kenal, tidak cocok, pasti tidak akan ketemu, pasti musuhan. Nah, ruh-ruh itu begitu. Jadi saya dulu pernah dengar teori ini dari Pak Ipo Santosa. Itu beliau bilang begini. Beliau bilang gini saja. Saya dengar ini tahun 2010-an kalau tidak salah. Anda kalau pengen pasangan yang nilai tahajudnya 9, katanya beliau,
pastikan Anda ini grid tahajudnya tidak jauh dari 9. Karena emang hadisnya gitu, al-arwahu junudun mujannadah, antara ruh-ruh itu ada kode. Kalau klik ketemu, kalau enggak akan pernah ketemu. Itu bahasanya itu memantaskan diri istilahnya. Tapi saya jauh bawa tidak hanya ke urusan pasangan dan barang saja, tapi jauh dari itu mempertemukan antara kualitas kita dengan impian kita. Apakah kita akan cepat menggapai impian kita tergantung seberapa pantas kita dengan impian itu. Mulai sekarang sudah memantaskan diri. Kalau dibawa ke konsepnya Sumargono, antara SDM dan SDA itu ada chemistry yang bagus ya. Oh, bisa enggak sumber daya alam di sekitar rumah saya yang ngeramu. Bisa kalau antum SDM-nya bagus. Kalau enggak, itu sudah kasihkan ke yang mampu meskipun itu orang luar negeri. Kan gitu saja. Ada chemistry antara SDM dan SDA. Itu yang dimaksud dengan wa kullu mutanasibaini mutasaqilan. Yang cocok itu akan serasi, wa kullu mutasaqilaini yang serasi itu mukhtalifani akan bersatu, wa kullu mukhtalifaini muttafiqani. Wa kullu mukhtalifaini dan yang serasi itu yang bersatu itu muttafiqani, pasti sesuai. Kalau sudah bersatu sesuai. Sama pasti saja. Wal ittifaqu dan sesuai itu wifaqun adalah harmoni. Kalau sudah sesuai pasti harmoni. Enak dilihat saja. Kan kalau misalkan pakaian apa yang bagus? Pakaian bagus dipakai oleh orang yang bagus, yang pas sebenarnya. Itu serasi dan akan di momen yang pas. Dipakai oleh orang yang pas di momen yang pas, yang benar saja, itu akan menciptakan harmoni. Pakaiannya sudah bagus, mereknya bagus, warnanya bagus, sesuai dengan orangnya, momennya udah pas. Pakai sarung yang mahal misalkan, pakai koko yang bagus, kopi yang bagus, terus main bola, kan tidak jadi harmoni, pasti bermasalah pasti. Jadi harus ketemu antara segalanya ya, momen kemudian antara tadi itu harus cocok semuanya, maka akan timbul wifaqun, keharmonisan. Katanya Imam Bukhari bahwa aslu kullin intizam, bahwa dan itu adalah aslu, adalah dasar, adalah apa saja, pondasi. Aslu adalah pondasi. Kullin intizam, semua apa saja organisasi. Intizam itu persatuan manajerial. Kata kuncinya adalah harus begitu, bahwa harus ada kesesuaian, keserasian, kecocokan, maka akan timbul harmoni. Kan panjenengan kalau mau pakai baju kan sedang mengorganisir ya, antara sekian komponen, celana, baju, sepatu, kan itu diorganisir biar cocok semua, biar nyambung semuanya, biar klik gitu. Kalau sudah klik pasti harmoni yang dilihat. Kalau enggak pasti orang enggak enak melihatnya, itu kok aneh ya. Begitu, ini asas ya, fondasi atau kaidah awal bagi orang yang ingin menciptakan keharmonisan dalam organisasi apapun. Mengorganisasi pakaian, mengorganisasi keluarga, mengorganisasi lebih jauh ke pemerintahan. Maka harus begitu, harus ada klop antara misalkan yang sebentar tadi, antara orang dengan posisi, terus klop antara impian dengan yang memimpikan diri kita, itu harus ada kesesuaian biar cepat nyampe ke sana. Karena segala sesuatu itu, kalau bahasa hadis ada ruhnya, kalau bahasa barat ada vibrasinya. Pastikan antara vibrasi kita dan vibrasi yang kita inginkan cocok. Kalau sudah cocok nanti cepat ketemu, kalau sudah ketemu nanti bersatu. Kalau sudah bersatu pasti sesuai, kalau sudah sesuai pasti harmoni. Orang melihat, oh ya bagus, cocok. Gitu saja. Wa qaidatu kullil ti'am, dan kaidah segala sesuatu.
Wa qa'idatu kullil ti'am, dan kaidah segala. Ini kaidahnya, rumusnya begitu. Tapi itu rasa saja yang mengaruhi nanti. Bagaimana antum menggunakan rasa itu untuk mengharmonikan segala unsur itu. Baik Ustaz ya, itu Ustaz ya, kesimpulan dari Imam Mawardi melihat dari bahwa kesimpulan Imam Mawardi antara karakter Rasulullah, keutamaan Rasulullah itu cocok banget dengan leadership. Orang kalau mau mencapai leadership tertentu, pastikan dia punya kecocokan dengan itu, maka akan dipercepat. Kalau enggak, misalkan, loh kok ada orang yang sebenarnya tidak cocok tapi di situ, itu ada dua kemungkinan: tidak alami, atau yang kedua keterlemparan. Ada dua saja, tidak alami, ada intervensi. Biasanya kalau intervensi itu tidak menarik biasanya. Saya kayak cokro manggilingan saja. Cokro manggilingan itu kan roda berputar. Itu biarkan berputar sendiri, jangan ada intervensi. Kalau ada intervensi kayaknya, kayaknya kok kelamaan di bawah, saya putar ke atas lagi. Itu pasti tidak menarik pasti. Hasilnya pasti tidak menarik. Sehingga kehidupan ini biarkan mengalir apa adanya, jangan ada intervensi. Yang kedua, kalau ada yang tidak cocok ternyata di posisi itu keterlemparan. Bahasa Islamnya takdir. Takdir kan nggak bisa milih, Sab. Orang terlempar kan nggak bisa milih. Antum terlempar jatuh kan nggak bisa milih. Saya mau terlempar di kasur aja, limpuh soalnya. Nggak bisa. Terlempar jatuh saja. Itu dilempar. Namanya dilempar itu ya. Terserah yang melempar. Mau terlempar kemana aja kita manis saja. Itu begitu saja. Oke, lanjut ya. Kita masuk paragraf berikutnya. Fakana dzalika, maka hal itu saja. Hal itu tadi tentang Rasulullah yang sudah mantap sekali dengan jabatan tanda petik kenabian, nubuwah, risalah dan kepemimpinan itu, min awdohis syawahid, adalah bukti yang paling clear, bukti yang paling jelas ala sihhati nubuwwatihi, atas kevalidan kenabiannya Rasulullah. Itu bukti yang paling jelas, terang benderang atas kesahihan, kevalidan nubuahnya Rasulullah. Wa adharil amarati, dan paling jelasnya ciri-ciri, paling jelasnya ciri-ciri indikator saja. Fi sidqi risalatihi, tentang kebenaran risalahnya Nabi, bahwa risalah Nabi itu benar saja. Tidak ada peluang salahnya. Fama yungkiruha, maka tidak ada yang mengingkari. Fama yungkiruha, maka tidak ada yang mengingkari. Ba'dal wuduh, setelah jelas. Ba'dal wuduh, setelah jelas. Illa mafduh, kecuali orang yang dibongkar aibnya. Yang mengingkari Rasulullah, mengingkari kesohihan Rasulullah, itu adalah orang-orang yang memang aibnya untuk dibongkar. Kalau yang kemarin itu Ustaz, yang sedang viral itu diskusi serius antara Ustaz Nuruddin dengan Guru Gembul. Siapapun yang coba bongkar-bongkar kesahihan Islam, tidak lain hanya mereka yang ingin dibongkar aibnya sama Allah. Kena sendiri. Balik sendiri maksudnya. Yang terbongkar kebodohannya sendiri justru. Coba lihat semuanya. Pasti begitu Ustaz. Yang saya menarik justru habis debat itu Ustaz Nuruddin tuh kemana-mana, sibuk ngisi kemana-mana, masya Allah. Padahal punya pesantren, masih muda Ustaz. Saya kalau lihat beliau itu iri itu beliau itu bukan alumni pondok Ustaz, ya. Tidak pernah pondok, SMA-nya SMA negeri. Tapi setelah itu langsung ke Mesir, belajar serius sampai S2 di Mesir, jadi orang alim. Saya punya banyak teman yang begitu. Saya berkaca ke diri sendiri. Saya terus mondok bertahun-tahun ya, kondak sepinter itu saya pikir. Ternyata bisa ya, orang yang tidak pernah mondok tapi punya visi misi yang kuat dan punya cara-cara sendiri untuk dia ngerti learn how to learn.
dia ngerti caranya belajar. Maka dia rumuskan sendiri cara belajar yang benar dan cepat. Kayak Sanuruddin itu. Itu hanya sekian tahun di masjid. Saya kalau ketemu orang begini itu, saya bertahun-tahun di pondok tapi kok dari ini ya, tidak pinter-pinter, tidak bisa-bisa bagi saya. Tapi orang ini masih muda, karyanya banyak banget, dan bahkan banyak yang bestseller karyanya. Dan karyanya berat-berat padahal. Bukan karya non fiksi saja, bukan karya fiksi ya, tapi ilmiah. Yang ilmiahnya itu logika, tentang belajar logika yang benar. Nah, beliau punya kesimpulan begini, saya selama beragama belum pernah menemukan ajaran agama itu yang tidak logis, yang rumit gitu. Ini gimana maksudnya? Tidak ada kan? Bahkan yang paling gaib sekalipun bagi beliau itu adalah logis. Bahasa beliau ilmiah, meskipun ilmiahnya orang Islam dengan Barat itu tidak ketemu. Kalau ilmiahnya Barat itu saintifik, kalau ilmiahnya kita itu bisa diuji secara keilmuan, secara logika. Itu bedanya antara Islam dan baik. Kita lanjut saja. Jadi yang meragukan keislaman itu tidaklah ada kecuali orang yang ingin dibongkar aibnya sama Allah. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah alladzi waffaqa li ta'ati, yang telah membimbing kita ini untuk taat pada Allah. Alhamdulillah saja kita tidak aneh-aneh pikirannya. Justru kita semakin awam tentang agama itu ada baiknya kadang. Tidak selalu kepikiran. Orang kalau masuk ke ilmu kalam, ilmu tauhid, kemudian nanggung saja, tidak nyebur sekalian, itu biasanya muncul keraguan-keraguan. Misalkan ini polemik di Islam saja. Nah, Allah itu berfirman di Al-Quran, Amintum man fis sama, apakah kamu beriman kepada yang di langit? Ini polemik besar di kalangan mutakallimin, di kalangan teolog. Apakah Allah itu ada di atas langit atau di mana-mana atau di mana sebenarnya? Atau di arsy. Oh, ini kalau mau pelajari serius pusing banget. Bahkan Islam itu pecah di antaranya gara-gara ini. Ada aliran Salafi Wahabi meyakini bahwa Allah itu di langit, di ars, sesuai dengan tekstualisnya firman-Nya Allah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu maksud dari fis-sama itu kekuasaan Allah, itu mencakup langit di antaranya. Tapi tidak boleh ditanya Allah di mana. Coba kalau putra panjenengan nanya, misalkan ayat Allah itu di mana? Jawabnya gimana coba? Tidak di mana-mana. Tidak di mana-mana. Terus imajinasi anak nyampe enggak ke situ? Nyampe. Kan imajinasi anak bilang ada sesuatu, ada di mana tempatnya, kan nyambung gitu. Tapi itu rumit. Saya punya teman sedang nyusun buku tauhid untuk anak-anak. Jadi bagi orang tua yang agak keteteran nanti dengan pertanyaan-pertanyaan teologi anak, bisa pakai gitu misalnya. Yang dipilih oleh gurunya Imam Abu Hanifah Satya, ada pertanyaan begini, Allah itu sedang ngapain sekarang? Kalau ditanya anak-anak gimana Ustaz? Ayah Allah sedang apa sekarang? Jangan jawab apa? Sedang menakdir kamu jadi orang ateis itu nanya begini, dan ini pertanyaan yang paling susah dan banyak menggagalkan orang Islam menjawab dengan baik. Tapi gurunya Imam Abu Hanifah bisa menjawab dengan baik. Jawabannya begini, karena si ateis yang sedang nanya itu sedang duduk di kursi saja. Imam Abu Hanifah duduk di bawah, layaknya peserta. Imam Abu Hanifah bilang gini, sebentar sebelum saya jawab pertanyaanmu, alangkah baiknya kamu turun ke bawah, saya pindah ke atas. Karena biasanya yang nanya itu di bawah, yang ditanya di atas. Tukar dulu, tukeran. Ateisnya turun ke bawah, kemudian Imam Abu Hanifah pindah ke kursi dengan gaya, padahal masih anak kecil, sobiun bahasanya, ulamun bahasanya ulam. Coba ulangi lagi pertanyaanmu tadi apa? Gayanya begitu. Apa yang sedang Allah lakukan sekarang? Imam Abu Hanifah kecil dengan mantapnya menjawab, Allah baru saja menurunkan orang yang hina ke bawah dan menaikkan orang yang mulia ke atas. Itu ada di kitab
Fathul Majid karya Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi itu logika ya, logika untuk menguatkan keimanan sebenarnya. Dan kita kadang perlu kalau punya anak-anak yang pertanyaan itu liar, kalau langsung jangan aneh-aneh kamu kalau nanya, langsung mati lah. Daya pikirnya langsung mati lah. Dijawab tapi dengan jawaban yang harus lebih cerdas. Saya pernah ditanya sama anak Bekasi, saya lupa namanya, angkatan 3. Ustadz, kenapa kita harus nyebut Muhammad dengan Sayyidina? Padahal Rasulullah sendiri melarang kita la tusawwiduni, jangan panggil saya Sayyid. Kenapa kita harus panggil Sayyid? Anak begini tidak cukup kasih dalil, Ustaz, tapi kasih logika. Saya bilang begini, oh gini, kamu panggil Jazuli saja mau, boleh. Jangan panggil Ustaz ya, panggil Jazuli. Oh, tidak sopan, Ustaz. Jangkar ya, bahasa Jawa aja jangkar. Kalau bahasa Madura yang mapas. Tidak boleh, tidak sopan, Ustaz. Oh, ini sama saya Jazuli aja kamu bilang tidak sopan, orang biasa. Bagaimana dengan Rasulullah? Masa kamu nyebut nama Muhammad saja? Nama saya kan Muhammad Jazuli, terus kamu panggil Muhammad, kan tidak pas itu. Apalagi Rasulullah saya bilang. Dan itu dipakai oleh Rasulullah ketika ada anak muda punya permintaan yang liar di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, idzan li bizina. Ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Anak muda ini bukan tidak ngerti kalau zina itu besar-besar, tapi dia sedang minta izin sama Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Apa jawaban Rasulullah? Atuhibbu, apakah kamu senang jika ada orang yang berzina dengan ibumu? Jawaban muda ini, wallahi saya akan marah luar biasa, mungkin saya akan banting orang, saya akan bunuh orang itu. Katanya Rasulullah, orang yang ingin kamu zinai barangkali juga punya anak yang kayak kamu. Dia tidak akan terima. Terus lanjut, apakah kamu senang kalau putrimu dizinai orang? Dia marah tuh ya. Apakah kamu senang kalau saudarimu dizinai orang? Dikasih logika begitu, Ustaz. Akhirnya setelah itu Rasulullah pegang dadanya, semoga Allah jauhkan kamu dari sini. Setelah itu, Ustaz, pemuda ini berkata, saya setelah itu ngobrol dengan Rasulullah, zina itu menjadi perkara yang paling saya benci. Jadi ada karakter anak itu saja tidak mau didalili. Cukup bimbing dia dengan logika yang benar sampai punya kesimpulan sendiri. Oh iya, enggak sampai. Oke, lanjut saja. Walhamdulillahilladzi waffaqa li ta'ati wa hada ila tasdiqi bi risalati. Wa hada dan memberikan hidayah ila tasdiq, untuk membenarkan risalahnya Rasulullah. Itu nikmat saja. Kita sampai sekarang tidak pernah ragu dengan Rasulullah, itu nikmat besar. Panjenengan perlu layak berterima kasih yang banyak. Alhamdulillah, matur nuwun ya Allah atas nikmat hidayah ini dan nikmat kemantapan iman saya. Rumusnya itu la in syakartum la azidannakum. Kalau panjenengan bersyukur, Allah tambah. Kalau panjenengan bersyukur atas nikmat iman, Allah tambahkan imannya. Kalau panjenengan bersyukur atas nikmat saya masih semangat belajar lagi, alhamdulillah matur nuwun ya Allah, ini nikmat sekali. Allah tambahkan itu semangat. Sehingga pastikan bersyukur kita itu benar-benar mantap bahwa ini manfaat banget bagi saya. Seperti panjenengan dikasih barang yang jenengan butuhkan, kan pasti bilang terima kasih banget ya Allah, iya saya butuh ini dari kemarin, makasih ya. Pernah tidak se-ekspresif itu pada Allah ketika mengungkapkan rasa syukur? Ya Allah, matur nuwun, saya nikmat sekali, saya bahagia sekali. Kalau bahasanya Gus Bahak ini, saya sampai nangis kalau dengerin ceramahnya yang ini Gus Bahak. Raditu billahi rabban. Itu zikir yang sering kita baca. Raditu billahi rabban, ya Allah, saya ridho billahi, terhadap Allah, rabban, sebagai Tuhan. Itu maksudnya gini tadi. Ridho itu puas. Ya Allah, saya puas tok pokoknya hidupnya saya itu selama Tuhannya panjenengan. Pokoknya selama saya masih beragama Islam yang bertuhankan Allah, apapun takdir saya puas. Itu deklarasi di hadapan Allah. Dan dengan mantapnya bilang begitu, meskipun saya sedang tidak punya uang, ya Allah pokoknya panjenengan masih Tuhan kami, saya masih puas. Naudzubillah kalau sudah bergeser Tuhannya,
apapun kondisinya itu tidak memuaskan. Pasti Ustaz, apapun kondisinya tidak memuaskan. Sehingga rasa-rasa begitu itu Ustaz, perlu kita sering, kalau bahasa Gus Dur itu maklumatkan, perlu sering kita ucapkan, sehingga menambahkan kebahagiaan hidup kita. Baik, lanjut lagi. Intaha kalamul Imam Al-Mawardi. Intaha, selesai, kalamul Imam Al-Mawardi, perkataan Imam Al-Mawardi, mulakhoson, secara ringkas padahal 20 halaman. Diringkas, Iya, ringkas. tapi 20 halaman. Banyak. Ma'aziyadatin, beserta tambahan sedikit, tambahan dari penulis, wa tasarrufin yasir, dan perubahan penyesuaian bahasa mungkin yasir ya sedikit. Sudah tuntas ya kalamnya Imam Mawardi yang kita baca dari kemarin itu 20 halaman yang lalu itu kutipannya atau perkataan Imam Mawardi yang dikutip oleh penulis kitab ini. Setelah ini kita masuk kembali ke karyanya Syekh Abdul Fattah. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Semoga Allah berikan kita panjang umur, berikan Allah kita kesehatan, sehingga kita bisa melanjutkan niat-niat baik kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.